sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Allahu Akbar. Intinya diusahakan kalau jawab pagi harus semangat karena ini merupakan masih pagi. Kalau tanya kabar, alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Supaya apa? Supaya ilmu atau umur kalian itu berkah. Maka dengan hal itu anak-anakku yang saya katakan, sekarang kita akan berdoa terlebih dahulu. Untuk itu ketua kelas memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, tadi kita sudah berdoa. Semoga dengan doa tadi kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, karena di dalam hadis mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah bermanfaat untuk orang lain. Semoga kita dengan bacaan doa tadi kita bermanfaat untuk orang lain. Sekarang anak-anakku, lihat itu ada siapa itu, kelihatan namanya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah itu nama saya ya. Kalian sudah ingat semuanya. Maka dengan hal itu kalian sudah berdoa tadi. Maka sekarang Pak Guru akan menyuruh kalian untuk membaca surah pendek. Surah pendek yang dimana surah pendek yang kalian akan baca yaitu Quran surah Al-Kafirun. Kalian baca bersama-sama ya. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Oke, tadi kita sudah baca Quran surah pendek yang kalian baca di Quran surah Al-Kafirun. Sekarang kita akan, saya Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian semua ya. Yang pertama Makbul. Yang kedua ada apa? Ketiga Adit. Ada? Tulis. Nasira. Tulis. Alhamdulillah semuanya hadir, tidak ada yang sakit. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Sebelumnya fokus. Tahu, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Kalau sudah fokus jangan ada yang berbicara, jangan ada yang bisik-bisik. Kalian fokus ke depan. Oke. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, Pak Guru akan menanyakan apa pelajaran yang kalian pelajari kemarin? Apa? Seperti yang kalian tahu, sholat duha itu adalah sholat yang dikerjakan
di waktu duha yang dikerjakan pada pukul 07 sampai 11 siang. sebelum sholat zuhur. Dan adapun pelaksanaannya adalah 2 rakaat salam. Dan sholat duha itu juga dilaksanakan itu dengan apa? Dengan sendiri atau secara munfarid. Nah, kita akan lanjut pelajaran kita, yaitu apa yang kalian amati dari gambar tersebut. Orang lagi sholat, terus ada apa? Ini apa namanya ini? Suasananya ini malam atau pagi? Kira-kira kalian tahu apa itu? Lagi sholat apa namanya? Sholat. Ntar kita lihat sholat apa namanya. Sholat tahajud. Hebat, tepuk hebat. Jempol kiri. Hebat, luar biasa. Kalian sudah bisa menganalisis dan mengamati gambar yang ada di depan, dan tentunya yang benar yaitu yang kita akan pelajari pada kesempatan hari ini, yaitu sholat tahajud. Saya akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu menjelaskan ketentuan dan tata cara sholat tahajud dengan baik dan mempraktikkan ibadah sholat tahajud dengan baik. Itu tujuan kita belajar pada pagi hari ini. Saya ingin tanya sekarang, apakah kalian tahu apa itu sholat tahajud? Tahu? Apa itu sholat tahajud? Coba Liris, apa itu sholat tahajud? Sholat tahajud itu adalah sholat yang dilaksanakan pada waktu malam. Ketika kalian bangun tidur, mungkin waktunya setelah selesai kalian sholat isya, kalian tidur sampai jam 1 kalian bangun. Itu namanya kalian lagi sholat tahajud. Kalian laksanakan sholat tahajud. Adapun waktu sholat tahajud itu adalah waktu ketika setelah bangun dari tidur. Dan jumlah rakaat sholat tahajud itu 2 rakaat. Berapa rakaat sholat tahajud? 2 rakaat. Adapun sholat tahajud itu dikerjakan setiap 2 rakaat salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Supaya apa? Kalian itu bisa melaksanakan dengan ringan. Sholat tahajud itu sama halnya dengan sholat duha, tapi waktunya yang berbeda. Kalau waktu sholat duha itu dikerjakan di pagi hari, tapi kalau sholat tahajud itu dikerjakan di malam hari. Maka orang-orang yang sholat tahajud di malam hari itu, apapun yang kalian minta, apapun yang kalian bermunajat kepada Allah, insya Allah dikabul. Kenapa? Beda loh. Orang yang lagi tidur sama orang yang lagi sholat meminta doa kepada Allah. Maka dengan orang yang bangun di waktu sholat tahajud itu akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian pengen pintar, kalian sholat tahajud. Kalian pengen kaya, kalian sholat tahajud. Supaya apa? Supaya kalian dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hukum sholat tahajud itu siapa yang tahu? Siapa yang tahu hukum sholat tahajud? Sholat tahajud itu hukumnya sunnah. Mantap. Hukum sholat tahajud itu adalah sunnah. Yang dimaksud dengan sunnah itu apa? Di dalam hukum syarak mengatakan ada namanya wajib, ada fardu, ada namanya sunnah, ada namanya haram, ada namanya makruh, ada namanya mubah.
berubah. Sekarang kita bahas apa itu sunnah. Apa itu sunnah? Jika kita kerjakan mendapatkan pahala, dan jika kita tinggalkan tidak mendapatkan dosa. Maka dengan hal itu hukum sholat sunnah tahajud itu adalah hukumnya sunnah. Tetapi ada namanya sunnah muakkad. Hukum sunnah tahajud pada masjidnya di dalam hukum syarat itu adalah namanya sunnah, tapi ditambah dengan muakkad. Apa itu muakkad? Dianjurkan, sangat dianjurkan atau dikuatkan. Itu hukum sholat sunat tahajud. Jadi hukum sunnah muakkad itu adalah perbuatan yang hampir tidak pernah dilaksanakan, yang tidak pernah dilaksanakan oleh Rasulullah. Beliau sering melaksanakan yang namanya sholat tahajud, sampai-sampai kaki Rasulullah itu bengkak, sampai-sampai Rasulullah itu habis tidak bisa berdiri lagi karena dia itu sering sholat tahajud. Maka dengan hal itu anak-anakku, kita itu kalau cinta kepada Nabi Muhammad, kita harus selalu melaksanakan apa yang disuka oleh Nabi Muhammad, apa yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Maka dengan hal itu, insya Allah semoga kita semua diberikan keistiqomahan dalam melaksanakan sholat tahajud. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan pahala. Pahala seperti apa? Ada namanya pahala di dalam Islam itu, besok kita akan dapat di akhir. Paham? Saya ingin tanyakan sekarang, udahkah kalian sholat tahajud? Udah? Ada yang udah, ada yang belum. Ada yang udah, ada yang belum. Siapa yang udah kanan? Terus angkat tangannya. Oh iya, ada yang udah ini. Lihat, terus. Mantap. Semoga yang udah ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan dalam melaksanakan yang namanya sholat tahajud, dan bagi yang belum ini diharapkan untuk melaksanakan sholat tahajud. Supaya apa? Supaya kalian dicintai oleh Rasulullah. Sekarang ayo membaca di dalam Quran surah Al-Isra. Di sini kewajiban atau kelebihan daripada orang yang melaksanakan sholat tahajud itu ada di dalam Quran surah Al-Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Coba ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam itu lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Di dalam Al-Quran sudah mengatakan kita itu sudah dianjurkan untuk sholat tahajud. Supaya apa? Supaya Allah mengangkat derajatmu dan mengangkat perbuatanmu menjadi akhlak-akhlak yang terpuji. Supaya apa juga? Supaya kalian juga dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah. Mantap, luar biasa. Anak-anakku, selanjutnya
sudah saya jelaskan tentang pengertian sholat tahajud, hukum sholat tahajud, tata cara sholat tahajud, dan jumlah rakaat sholat tahajud. Agar lebih kalian tahu, lebih kalian paham, lebih kalian bisa mengamalkannya, yaitu saya suruh untuk menonton video tentang praktik cara sholat tahajud 2 rakaat. Coba kalian lihat ini video yang saya akan putarkan ya. Supaya kalian tahu bagaimana cara sholat tahajud yang baik dan benar, ibadah lengkap. Kalian tonton itu videonya. Kalian ikuti ini apa bunyi lafaz satu niat sholat tahajud. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan tahajud bi raka'ataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat tahajud 2 rakaat kata Allah. Itu niat sholat tahajud. Lanjut. Lanjut ya. Datalah niat takbiratul ihram. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillati fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Yuk kabirongnya. Nah, selanjutnya bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya bacaan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Selanjutnya setelah bacaan ayat itu kalian Allahu akbar, kalian ruku bacanya subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Nah, setelah itu kalian tidak sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Nah, itu bacaan panjangnya. Lanjut. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu Akbar. Akhirli wa Warhamni wajburni warhamni wajburni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Kalian sudah lagi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kalian bangkit. Allahu Akbar. Lanjut baca Bismillahirrahmanirrahim lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Nasta'in. ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah baca Al-Fatihah, kalian baca ayat. Ayatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim.
Sujud lagi apa bentuk sujud? Bial a'la bihamdihi subhana rabbiyal a'la bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Setelah itu ayat duduk antara sujud. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Ya Rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Selanjutnya yaitu baca tahiyat. Mubarakatus shalawatut thayyibatun lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina sayyidina Muhammad sayyid kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah tonton tadi bagaimana tata cara sholat tahajud dengan baik dan benar. Maka dengan hal itu kalian laksanakan dengan baik dan benar, yaitu kalian sudah tonton, kalian sudah lihat bagaimana cara kalian sholat tahajud. Apakah kalian sudah tahu bagaimana cara sholat tahajud sekarang? Ya? Apakah kalian sudah paham bagaimana tata cara sholat tahajud? Sudah mengerti tata cara sholat tahajud? Sudah tahu bagaimana bacaan-bacaan sholat tahajud? Maka dengan hal itu sudah kalian tahu, sudah kalian bisa, kalian harus amalkan. Kalian harus bangun sepertiga malam sholat tahajud dengan baik, supaya kalian doa di sana, supaya kalian cerdas, kalian pintar, supaya kalian menjadi orang-orang yang pintar. Oke, mantap. Sekarang Pak Guru akan membagikan lembar kerja ya, peserta didik KPD namanya. Saya akan suruh kalian membuat kelompok yang 3 ini menjadi satu. Ya. Ini dulu. Yang ini kelompoknya yang ini. Oke ya, sudah berkelompok kan? Oke, sudah berkelompok. Kelompok 1 ini, kelompok 2 itu, kelompok 3 itu ya. Oke, tugasnya yang pertama itu kalian amati bagaimana cara kalian sholat tahajud ya. Amati bagaimana cara kalian sholat tahajud. Yang kedua itu menceritakan bagaimana cara sholat tahajud. Yang ketiga yaitu mempraktikkan bagaimana cara sholat tahajud dengan baik dan benar. Oke? Oke, saya akan bagi lembar jawaban. Oke, saya akan membagikan ya lembaran kerja untuk peserta didik untuk kalian. Kalian yang pertama itu amati bagaimana cara sholat duha, sholat tahajud maksud saya. Yang ini yaitu
yaitu menceritakan pengalaman kalian tentang sholat tahajud. Yang ketiga itu mempraktikkan bagaimana cara sholat tahajud. Oke, dikerjakan. Satu orang yang menulis ya, jangan ada 2 dan 3. Satu orang yang menulis. Ayo, yang pertama itu mengamati gambar. Itu gambar. Itu orang yang sholat tahajud mungkin orang yang sholat tahajud seperti itu. Sama ditulis. Itu. Tidak tulis gerakan-gerakan yang pertama itu. Ke depan, dengar yang diamati tadi. Nah, dia amati tadi gambar yang saya perlihatkan di depan itu orang yang lagi sholat, layaknya orang yang lagi sholat padu katanya. Seperti kalian sholat 5 waktu sehari semalam itu ya, itu yang dia lihat. Mempraktikkan bagaimana cara sholat tahajud. Silakan dulu. Selanjutnya kelompok 2 menceritakan. Saya bangun di tengah malam untuk sholat tahajud. Saya pun pergi mengambil air untuk sholat tahajud. Saya sholat tahajud di jam 2.30. Selesai sholat jam 2.45. Nah, itu pengalaman dia sholat tahajud di rumahnya ya, pada saat dia sholat di rumahnya. Maka dengan hal itu tadi ada yang mengamati, sekarang yang sudah menceritakan tentang pengalaman sholat tahajud. Mungkin itu pengalamannya, silakan dulu. Selanjutnya untuk mempraktikkan, siapa yang mempraktikkan? Agak, silakan agak. Nah, enggak, biasa aja. Kalau kakak sepatu dulu enggak? Kakak sepatu dulu. Hah? Lihat sana. Belakang. Sip. Sholli sunatul tahajud Ini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nah, seperti ini. Terus, demi Allah. Allahu liman hamidah. Terus sujud. Nah, terus. 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 Berdiri terus. Pas. Terus. Terus. Allahu liman hamidah. Terus. Terus. Lihat ini ya. Terus. Terus. Jalan. Nah, itulah gambaran kalian. Ada yang mengamati, ada yang menceritakan, ada yang mempraktikkan. Itu bagaimana cara kalian supaya cepat bisa nak? Ada yang mengamati gambar, bagaimana bentuk gambar itu, dia lagi sholat seperti apa dan lain sebagainya. Dan ini kelompok kalian yang kedua itu menceritakan pengalaman bagaimana dia itu sholat tahajud di rumah. Dan kelompok 3
bagaimana cara tahajud dengan baik dan benar, maka dengan hal itu sudah mantap markotop, luar biasa. Tapo hebat. Jempol kanan, jempol kiri, hebat. Mantap, semuanya sudah hebat, semuanya sudah mantap, semuanya sudah cerdas. Untuk itu, untuk terakhir saya akan mengasih tugas, yaitu yang pertama kalian kumpulkan ya, selesai keluar main. Saya suruh untuk menulis apa pengertian sholat tahajud, bagaimana, yang kedua itu bagaimana waktu sholat tahajud, dan yang ketiga yaitu bagaimana praktik sholat tahajud. Ada 3. Oke, setelah itu kalian kumpulkan, setelah itu kalian bisa untuk keluar main ya. Oke, kalian sudah menjawab soal dan tentu kalian semoga bisa mengamalkannya. Dan dengan berakhirnya video dan berakhirnya tugas dari LKPD dan tugas formatif yang kalian kerjakan tadi, Pak Guru harapkan semua dari anak-anakku itu pintar dalam melaksanakan sholat tahajud, supaya kalian cerdas dalam melaksanakan sholat tahajud dan bisa mengamalkannya. Karena kenapa? Orang yang sholat tahajud itu insya Allah akan dicintai oleh Rasulullah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Orang yang sholat tahajud bisa mendapatkan pahala dan bisa masuk surga. Untuk itu kalian wajib atau kalian itu harus melaksanakan yang namanya sholat tahajud. Kalau kalian mau. Oke, Pak Guru akan akhiri dan diharapkan untuk pelajaran selanjutnya Pak Guru akan memberikan pelajaran tentang sholat fardu ya, sholat fardu. Untuk itu kalian baca bagaimana bunyi lafaz sholat zuhur, bagaimana bunyi lafaz sholat isya, bagaimana bunyi lafaz sholat yang lainnya, supaya kalian bisa mempraktikkan ke depan. Dan kalian baca bukunya di rumah, jangan sampai kalian tidak bisa sama sekali ketika kalian masuk sekolah. Kalian baca, kalian buka bukunya supaya kalian menjadi anak-anak yang anak-anak yang cerdas. Untuk itu Pak Guru akhiri dan berdoa